فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 85. Iya, sekarang masuk ke bukti bahwasanya para a'immah Syafi'iyah akidahnya adalah akidah salafiyah. Qala al-Imam Yahya al-Amrani rahimahullah, dan beliau wafat tahun 558. Ini tua sekali. Fasal fi bayani aqidati ashabil hadis allati adinullaha biha. Fasal yang menjelaskan akidah para ahli hadis yang mana saya menyembah Allah dengan itu. Menyebutkan sekian poin yang ma'ruf di dalam akidah Ahlussunnah, lalu mengatakan wa annal mu'minina yarawnallaha ta'ala yaumal qiyamah, dan bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah Ta'ala pada hari kiamat bi'uyuni ru'usihim, dengan mata-mata kepala mereka, bukan mata hati tapi mata kepala. Baik. Wala yarahul kufar, orang-orang kafir tidak melihatnya. Baik. Ini sama dengan akidah Imam Syafi'i dan yang sebelum Imam Syafi'i. Selesai dari kitab Al-Intisar, bagus sekali, dan anak punya kitabnya, cuma tak terbawa aja. Bal hiya aqidatu a'immatil muslimin al-mu'tabarina ajma'in. Bahkan ini adalah akidah para pemimpin kaum muslimin yang terpandang semuanya. Qala al-allamatu Abdul Hasan al-Asy'ari rahimahullah wa ajma'u ala annal mu'minina yarawnallaha azza wa jalla yaumal qiyamah bi a'yuni wujuhihim. Dan para ulama bersepakat bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah azza wa jalla pada hari kiamat dengan mata-mata yang di wajah mereka. Ini bukan mata hati, mata yang ada di wajah, mata kepala. Alama akhbara bihillah bihi ta'ala, sesuai dengan yang dikabarkan oleh Allah Ta'ala fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang cemerlang melihat kepada Rabbnya. Wa qad bayyana makna dzalikan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan maknanya itu di dalam hadis-hadis mutawatir. Risalatun ila ahli saghr. Baik, misalkan orang mengatakan al-ibanah juga disebut, al-ibanah juga membahas itu. Ibanah bukan milik Hasan kok, walaupun terbukti milik Al-Hasan, dibuktikan oleh Imam Al-Baihaqi dan lain-lain. Baik, ini bukan, saya mengambil bukan dari ibanah, mengambil dari Risalatun ila ahli saghr. Bahkan Abdul Hasan menukilkan ijma'. Takkan kalian mengatakan, oh ini salah juga. Berapa banyak buku yang kalian salahkan? Kalian yang tak tahu kok. Oh iya. Sekarang kita, ini sekitar contoh, yang lain-lain Anda nukilkan di kitab yang lain sebagai pemerataan. Nah, kembali ke atas, wa yasma'una kalamahu kaifa syaa wa kama syaa. Dan mereka, yaitu apa? Kaum mukminin akan, bahkan apa, orang kafir juga akan mendengar kalamullah ketika pemeriksaan, tapi dengan pola yang lain. Kalau kaum mukminin, kalam Allah kalam yang mengandungi rahmat. Mereka mendengar kalamullah sesuai dengan yang Allah kehendaki. Baik, kita ikut kehendak Allah. Dalam beragama pun ikut kehendak Allah, bukan kehendak ahli kalam atau hawa nafsu sendiri. Wa kama sya, sebagaimana yang Allah kehendaki. Dan dalil-dalil ma'ruf, bahkan apa, dalam surat Yasin yang sering dibaca orang-orang dan dibaca semua muslimin. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Gimana tahu-tahu dikatakan oh Allah tak boleh bicara kecuali kalam nafsani. Ini aneh sekali. Jelas kalam adalah kalam, betul-betul Allah itu berbicara. Kita baca catatan kakinya, qala al-mu'allifu wafaqahullah, innallaha ta'ala takallama wa yatakallam. Sesungguhnya Allah Ta'ala sudah berbicara dan akan berbicara. Senantiasa memiliki sifat kalam. Tidak seperti kalam Mu'tazilah, dulu tak mampu bicara lalu menciptakan sifat bicara baru bicara. Ini menghina Allah sebenarnya. Baik, bisautin wa harf, dengan suara dan huruf, kama yaliqu bijalalihi wa 'azamatih,
yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Tidak seperti suara kita, tidak seperti huruf kita, tapi pasti dengan suara dan huruf. Wal adillatul qur'aniyatu wan nabawiyatu sahihatu ma'rufah. Dalil-dalil dari Al-Quran dan dalil-dalil dari sunnah Nabi yang sahihah itu telah dikenal. Tentang apa Allah itu berbicara, ayat terlampau banyak untuk disebutkan. Fi isbati sifatil kalami lillah, di dalam penetapan sifatul kalam untuk Allah. Wan nasu yasma'una kalam Allah, dan manusia akan mendengar kalamullah ala ma aradahullahu wa sya'ah, sesuai dengan yang Allah inginkan dan Allah kehendaki. Bukan kehendak kita, tapi Allah yang menghendaki. Dan itu terserah Dia. Bukankah kalian menetapkan Allah punya masyiah? Gimana tahu-tahu kalian membatasi? Terserah Allah lah berbicara sekehendak Dia. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah fi sahihi qabla raqam al-hadi was samanin ba'da arba'imi'ah wa sab'ati alaf. Kenapa tidak disebutkan nomornya? Karena memang apa, hadisnya ini mu'allaq, tapi akan disambung di dalam kitab yang lain. Jadi sebelum nomor 7481. Wa yuzkaru an Jabir, disebutkan dari Jabir an Abdullah bin Unais radhiyallahu anhuma. Jabir sahabat meriwayatkan dari sahabat, rihlah dari mana? Rihlah dari Madinah ke Mesir untuk mendengar hadis ini. Semangat dalam mencari ilmu. Qala sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yahsyurullahul ibad, Allah akan mengumpulkan para hamba, wa yunadihim bisaut, dan Allah akan memanggil mereka dengan suara, yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qarub, yang akan didengar oleh orang yang jauh sebagaimana didengar oleh orang yang dekat. Ini memang suara tidak seperti suara makhluk. Semuanya mendengar dengan apa, level yang sama. Anal malik anad dayyan, akulah raja, akulah yang menegakkan pembalasan. Wal hadis akhrajahul Imamu Ahmad fi musnadih wa Ibnu Abi Syaibah fi musnadih, dan juga apa, diriwayatkan, enggak tahu, oh ya di bawah nanti akan ana sebutkan juga dari Imam Bukhari juga dalam Khalqu Af'alil Ibad. Qala haddatsana Yazid bin Harun qal akhbarana Hammam bin Yahya anil Qasim bin Abdul Wahid al-Makki an Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Penyakitnya di sini Abdullah bin Muhammad, tapi nanti dia dikuatkan, dia lain. Kalau Imam Ahmad malah menghukumi apa, dia soduk, kalau bukan sikoh soduk. Tapi kesimpulannya sebenarnya dia lain, tidak sampai soduk. Annahu sami'a Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yaqul, Jabir bercerita, balaghani hadisun an rajulin sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai berita kepada saya suatu hadis dari seorang lelaki yang mana dia mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastaraitu ba'ira, lalu saya beli seekor unta. Demi mengejar hadis itu beliau sampai apa? Beli kendaraan. Baik, berarti apa? Ini masuk bagian dari syariat, membeli kendaraan dengan niat yang soleh, bukan niatnya untuk mempermudah pergi ke Las Vegas ke apa, tak, tapi untuk mendukung ibadah. Summa syaddatu alaihi rahli, kemudian saya kuatkan pelana kendaraan saya di atas kendaraan yang saya beli itu, unta itu. Fasirtu ilaihi syahra, lalu saya berjalan, mengadakan perjalanan ke tempat orang itu selama sebulan. Masya Allah, perjalanan sebulan, pengalaman banyak. Hatta qadimtu alaihi Syam. Nah, untuk yang sanad ini Syam, tapi kita tahu apa, nanti ada penguat, dia adalah Mesir. Sehingga saya tiba di tempat orang itu di Syam. Fa'idha huwa Abdullah bin Unais, ternyata beliau adalah Abdullah bin Unais radhiyallahu an. Faqultu lil bawwab, saya berkata kepada penjaga pintu, qul lahu Jabirun alal bab, katakan kepadanya Jabir ada di depan pintu. Allah di depan, bukan di atas pintu. Gimana itu? Tamu di atas pintu. Tapi Allah di sini maksudnya adalah apa? Di hadapan. Faqala Ibnu Abdillah, lalu apa? Beliau bertanya, apakah Jabir bin Abdillah? Faqultu na'am, ya. Fakharaja yaqa'u saubah, lalu dia keluar dalam keadaan menginjak pakaiannya, maksudnya adalah tergesa-gesa, belum memakai pakaian dengan baik,
Karena menyambut sahabat yang datang dari sangat jauh itu perjalanan sebulan. Sampai apa? Kainnya itu terheret dan terinjak. Fa'tanaqani, lalu dia memelukku. Yaitu apa? Mu'anaqah ya. Sentuhan pipi itu ya biasanya. Wa'tanaqtuhu, saya juga melakukan yang sama. Faqultu hadisan balaghani ank. Maka saya langsung mengatakan, yang saya inginkan adalah satu hadis yang sampai kepada saya beritanya dari Anda. Annaka sami'tahu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil qisas. Bahwasanya Anda mendengar dari Rasulullah SAW tentang qisas, tentang pembalasan. Fa khasyitu an tamut au amuta qabla an asma'ah. Saya khawatir engkau mati atau saya mati sebelum saya mendengar hadis itu. Semangat macam apa itu? Padahal sudah dapat ilmu banyak dari Nabi, tapi beliau ingin dapat tambahan lagi. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Maka Abdullah bin Unais mengatakan, belum itu dulu ya, yang lain-lain rehat-rehat dululah. Tak, ini orangnya sudah khawatir ada yang mati duluan. Udah, kita kasih hadis dulu sebelum kita simpang-simpang yang lain. Baik, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya yuhsyarun nasu yaumal qiyamah awqal al-ibad. Nanti pada hari kiamat umat manusia, atau mungkin Nabi bersabda, para hamba akan dikumpulkan uratan ghurlan buhma. Urah yaitu tak pakai pakaian, ghurlan tidak berkhitan, buhma yaitu tidak membawa harta apapun. Qulna wa ma buhma. Kami bertanya, kata siapa tadi? Abdullah bin Unais. Apa itu buhma? Qal laisa ma'ahum syai', tidak membawa apapun. Tentunya hadis ini dijelaskan dengan hadis-hadis yang lain, yaitu apa? Ada yang membawa kezaliman, ada yang membawa hasil corruption dan lain-lain. Tapi secara umum orang tidak lagi membawa harta benda seperti kekayaan dia di dunia. Summa yunadihim bisaut, lalu Allah menyeru mereka dengan suara, yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qarub. Didengar oleh orang yang jauh sebagaimana didengar oleh orang yang dekat. Anal malik anad dayyan. Akulah raja, akulah penegak pembalasan. Sebagian menakwilkan, tak, ini yang menyeru adalah utusan Allah, mungkin malaikat atau siapa. Tak mungkin utusan mengatakan saya raja, saya penegak pembalasan. Ini jelas Allah. Oh tak, takdirnya yaitu Allah berfirman pada kalian begini. Nah, ini menyelisihi hukum di dalam apa? Lughah. Kita wajib tahu kaidah-kaidah dalam lughah. Al-asl adamut takdir. Hukum asalnya takdir itu tidak ada kecuali ketika qarinah menunjukkan memang ada yang hilang. Sementara sekarang tak ada qarinah. Jelas yang mengumpulkan adalah Allah. Maka yang menyeru juga Allah kalau tidak ada qarinah yang memalingkan itu. Sebagaimana yang mengatakan saya raja, saya penegak pembalasan, siapa lagi? Jelas Allah. Karena Allah lah maliku yaumiddin, yang menguasai hari din, yaitu pembalasan. Makanya nama Allah Ad-Dayyan. Wala yanbaghi li ahadin min ahlin nar ayyadkhulan nar. Tidak layak bagi seorang pun dari penduduk neraka untuk masuk ke dalam neraka. Walahu inda ahadin min ahlil jannah haq. Dalam keadaan dia masih memiliki satu hak yang dipikul oleh satu orang dari penduduk surga. Na'udzubillah. Jadi kalau urusan belum selesai, walaupun dia ahli jannah tak boleh masuk surga. Walaupun yang punya hak adalah penduduk neraka. Masalah neraka itu dosa dia. Tapi masalah engkau pernah memukul dia secara zalim, selesaikan dulu. Na'udzubillah, memang urusannya berat. Allah Maha menegakkan keadilan. Hatta aku sahu min, sehingga aku menegakkan kisos darinya. Walaupun ini penduduk neraka, tapi Allah tetap bersikap adil. Orang itu punya hak, ya saya selesaikan hak untukmu. Wala yanbaghi li ahadin min ahlil jannah ayyadkhulal jannah wa li ahadin min ahlin nar indahu haq. Ini diulang ya akhirnya ya, untuk menegaskan lagi. Sama kan dengan yang tadi kalimatnya, tidak layak bagi seorang pun dari penduduk surga untuk masuk ke dalam surga dalam keadaan wawunya wahaliyah. Salah seorang dari penduduk neraka punya hak terhadap dirinya. Hatta aku sahumin, sehingga aku mengkisos darinya. Hatta latemah, sampai bahkan tamparan. Latemah, tamparan ya, pukulan di pipi itu ya. Baik. Qulna kaif wa innama na'tillaha azza wa jalla uratan ghurlan buhma. Bagaimana cara penegakan kisos tadi?
Sementara kita mendatangi Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tak pakai pakaian, tak berkhitan, dan tak membawa apa-apa. Takkan nanti Allah menampar kita, habis kita. Baik. Semuanya hancur kalau sampai Allah yang menampar. Qal bil hasanati wasayyi'at, tetapi pembalasannya adalah dengan apa? Membayarkan hasanat atau memikul sayyi'at, memikul keburukan dari pihak yang lain. Nauzubillah. Nah, kalau dalam sehari dia menampar banyak orang, suka membuli anak-anak sekolah mungkin atau adik-adik di apa itu di pondok, karena kadang di pondok-pondok pun gitu, ada junior senior. Nah, yang senior membuli junior itu sering bagi pondok-pondok yang orang-orangnya tidak dididik dengan baik. Nah, ini jadi masalah. Wal hadis akhrajahul Hakim fi mustadrakihi wa Ibnu Abi Asim fil ahadi wal masani. Kenapa tak dikumpulkan sekalian di atas? Karena sanadnya agak lain, memang boleh jadi penguat. Wal Harits ibnu Abi Usamah fi musnadih wal Bukhari fi khalqi af'alil ibad an Dawud ibni Syabib an Hammam bih. Baik. Kelanjutannya besok di masa hadapan insyaallah. Ilahuna wallahu a'lam. Terus yang di sini tak berulang, Apa? Yang tadi dia tak berulang. First disebut wala yang bagi ahadin min ahli nar. Second wala yang bagi ahadin min ahli jannah. Iya ya. Cuma tidak terulang betul, tetapi intinya sama ya. Walaupun yang berhutang adalah penduduk surga, yang punya hak adalah penduduk neraka. Cuma tidak diulang dari sisi apa? Penduduk neraka tak boleh masuk. Nah, yang kedua, penduduk surga tak boleh masuk, gitu ya. Betul. Yang pertama lah yang bagi li ahadin min ahlin nar ayatul nar. Walaupun dia berhak masuk neraka, tak boleh masuk neraka selama dia masih punya hak. Yang kedua, tak boleh penduduk surga itu masuk ke dalam surga selama dia masih punya beban kewajiban terhadap penduduk neraka. Jazakallahu khairan.